السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إخواني الطلبة رحمني الله وإياكم، نشكر الله عز وجل أن جمعنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله لنتدارس معكم alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini memberikan kepada kita sekalian nikmat yang begitu banyak. Maka sepantasnya kita berupaya untuk pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Di antara nikmat yang sedang kita rasakan atau setelah salat asar tadi ya, atau sekarang masih berlangsung, hujan di luar masih belum? Atau sudah berhenti? Masih. Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau sudah berhenti sunnahnya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Siapa yang mengucapkan doa tersebut, maka dia, kata Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu an, maka dialah orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus berarti apa ini hadisnya? Kalau kita mengucapkan, menyandarkan hujan itu kepada apa? Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, berarti kita apa? Menentang adat kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan orang Arab jahiliyah apa? Menyandarkan turunnya hujan kepada apa? Masya Allah, bintang-bintang. Ya, mereka mengatakan kita dihujani karena sebab bintang yang jenisnya ini, jenisnya itu. Sedangkan orang yang beriman mengatakan apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Barakallahu fikum. Iya, Masya Allah.
jaga adab-adab majelisnya ya. Sebagian apa gantian, ana yang duduk, antum yang di sini, yang ribut. Coba maju ke depan, antum yang duduk di sini, ana yang di situ di tempat antum. Karena kita sedang bermajelis ilmu. Paling tidak diam, jangan mengganggu orang yang sedang mau bermajelis ilmu. Barakallahu fikum. Taib, saya mulai di muqaddimah ini. Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihha menyebutkan bahwa wa min ahammi muhimmati talibil ilmi an yushaghil waqtahu fi tahsilil ilm mudzakaratan ma'az zumala wa akhdhan 'anil masyayikh. Catat, yang pertama bahwa di antara perkara yang sangat penting bagi penuntut ilmu adalah menyibukkan waktunya untuk memperoleh ilmu. Ini poin yang keberapa? Pertama, karena kita baru mulai ya. Baik. Tadi siapa yang mengatakan? Syekh Abdul Muhsin. Nah, Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Ayahandanya siapa? Ayahandanya siapa? Al-Syekh Fadilatul Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Taib. Saya ulangi bahwa di antara perkara yang sangat penting bagi penuntut ilmu adalah apa? Menyibukkan waktunya untuk memperoleh ilmu. Dalam rangka apa? Ya, baik itu untuk mengulang-ulang ilmu bersama kawan-kawannya, bersama ya teman-temannya, zumala, wa akhdhan 'anil masyayikh, atau mengambil ilmu dari para masyayikh. Wa fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nah, dua kenikmatan yang banyak orang tertipu dari kenikmatan tersebut, yaitu apa? Sehat dan waktu luang. Ada yang sakit? Ada enggak yang sakit? Enggak ada yang sakit ya. Syafakallahu wa afak. Masya Allah, walaupun sakit tetap ikut salat berjamaah karena keutamaan yang besar ya. Baik, kecuali kalau sakitnya sudah ya kakinya udah nggak bisa melangkahkan ke masjid. Taib, perhatikan apa kata Syekh menjelaskan hadis ini. Wa fi hadzal hadis ad-dalalati ala anna man ista'mala sihhatahu wa shaghala waqtahu fima ya'udu alaihi bil khairi wala siyama fi talabil ilm huwa ar-rabih al-mustafid min hatainin ni'matain. Dalam hadis yang kita bacakan tadi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mempergunakan nikmat kesehatan, menyibukkan waktunya terhadap perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan. Apa diantaranya? Apa yang sedang antum lakukan? Apa yang antum lakukan? Talabul ilmi. Ya, orang menuntut ilmu itu ada adab-adabnya dijaga. Maka di dalam menuntut ilmu ini ya, orang-orang yang betul-betul memanfaatkan waktunya dan kesehatannya, dialah yang mendapatkan ar-ribah, keuntungan, karena dia sedang memanfaatkan sebaik-baiknya dua nikmat tersebut, nikmat sehat dan nikmat apa? Waktu luang.
Kapan antum merasakan nikmat sehat? Kapan? Hah? Sekarang kita rasakan, dan juga ketika kita sakit. Kalau sakit merasakan pengen nikmat sehat enggak? Pengen enggak? Ya. Biasanya santri banyak sakit hari apa? Hah? Enggak usah antum jawab, Ustadz juga udah tahu. Ya. Baik. Baik. Wa anna man kana bi khilafi dzalika fa huwal khasir al maghbun. Al maghbun. Maka barang siapa yang tidak, perhatikan, barang siapa yang tidak menggunakan waktunya, memanfaatkan nikmat sehatnya, maka dialah yang khasir. Apa khasir? Apa khasir? Maghbun. Khasir itu maghbun. Ya. Antum kalau bisnis maunya untung atau rugi? Hah? Kok ada yang mau rugi di pojok sana? Nggak ada orang mau. Hah? Antum darastum fis suq, fil wahdani suq, ahlan wa sahlan. Ayya khidmah. Nggak ada baik mengatakan idhab. Ya Allah, idhab. La uridu ribah. Ada baik fi iskal. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, sebagai mukaddimah terakhir, nanti kita lanjutkan kajian tazkiyatun nufus. Perhatikan, ini maksud ana sebagai penghantar kenapa kita harus mulai dengan mukaddimah ini. Wa minal muhim aidan i'tina'u talibil ilmi biqtina'il kutubil mufidati allati tu'na bil adillati syar'iyyah minal kitabi was sunnah wal ma'thuri an salafil ummah. Perhatikan yang kedua. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, dan di antara perkara yang penting juga bahwa perhatian penuntut ilmu terhadap kitab-kitab ulama yang bermanfaat, yang sangat perhatian terhadap dalil. Ya. Jadi banyak kitab-kitab yang tersebar, kitab-kitab yang membahas perkara-perkara agama. Kapan kitab itu menjadi manfaat bagi kita? Kita lihat dulu kitabnya. Apakah kitabnya perhatian terhadap dalil atau tidak? Ya. Kalau kemudian kitabnya itu membahas tentang dalil, itulah ilmu. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala as-sahabatu. Ilmu itu apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, dan apa yang dikatakan para sahabat, ahlul irfan. Demikian pula pemahamannya, ya, berdasarkan pemahaman salaful ummah. Wa qiraatiha, membaca kitab tersebut, wa tadwinil fawaidil muhimmah, mencatat faidah-faidah yang penting. Fi kararis. Ma mana kararis? Jama' min kurrasah. Kararis au kurras. Walau lam yangqul faidata bi akmaliha, walaupun kita belum bisa mengambil faidah secara sempurna dari kitab yang kita baca. Bal yudawin maudhu'aha, paling tidak dicatat judulnya apa, pembahasannya apa. Seperti malam hari ini kita sedang membahas apa? Tazkiyatun nufus. Kaidah yang keberapa? Kaidah yang ketiga. Ahsantum barakallahu fikum. Wa yushiru li maudhi'iha minal kitab bil juz'i was safhah. Jadi kalau orang baca kitab itu, ya, dicari ini di halaman berapa, ya, apa materinya, pembahasannya, di juz keberapa kitabnya, ya.
antum masuk perpustakaan, maktabah. Masya Allah, ya, antum-antum yang memang kutu buku, ya, senang dengan membaca kitabnya para ulama, ya, terutama yang sanawi, yang sudah punya modal bahasa Arab, memanfaatkan waktunya dengan membaca di maktabah. Saya yakin kalau sudah sering berkunjung pasti ketagihan, ya, pengennya baca terus. Jangan lupa sambil dicatat faedah-faedahnya. Li'annahu lam yudawwin, law lam yudawwin al-isyarata ilaiha fa innahu yas'ab alaihi al-ihtida ila makaniha indal haja ilaiha. Jadi kalau enggak ditulis, ya, antum baca kitab apa nih judulnya, di halaman berapa, pembahasannya apa, juz berapa, nanti akan sulit, ya, kalau mau dibaca lagi. La siyama idza kana al-kitab kabiran wasi'an qad la yatayassar lahu qira'atuhu marratan ukhra mithlu Fathil Bari Ibnu Hajar wa nahwihi. Jadi seperti kitab-kitab yang berjilid-jilid seperti, ya, Fathul Bari karya Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, cukup sampai di sini, ya. Barakallahu fikum. Kaidah yang pertama kita ulangi. Apa kaidah yang pertama? Bertauhid. Jadi pondasi, ya, yang dibangun di atasnya sesuatu, yaitu tazkiyatun nufus, adalah tauhid. Ini masalah yang sangat-sangat prinsip. Oleh karenanya antum di ma'had ini belajar apa? Belajar tauhid, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan tujuan utama dakwanya para nabi dan rasul. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, doa adalah kunci tazkiyatun nufus. Apa doanya? Di antaranya apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliyuha. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrif sayyi'aha illa anta. Apalagi yang mudah? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadi bukan sekedar kita membasahi bibir kita dengan doa, tapi kita menghayati doa itu. Kita ingin, ya, betul-betul hati kita ini hati yang sehat, sebagaimana jasad kita juga sehat. Iya. Apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Mengapa? Karena orang yang berdoa itu, ya, dia menampakkan kelemahan dirinya dan sangat butuh merendahkan diri kepada Allah, dan dia mengakui kekuatan siapa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kekayaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga. Al-qaidatu tsalitsatu. Qala al-musannif hafizahullah, al-qaidatu tsalitsatu al-Qur'anul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran Al-Karim adalah merupakan sumber. Manba itu sumber, air yang di dasar, ya, di dalam tanah, yang merupakan sumber. Tapi kalau sudah air yang mengalir di atas, namanya apa? Namanya apa? Bukan air hujan. Ma'in. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Iya. Atau kurang lebih artinya sama, ya. Seperti itu. Artinya Al-Qur'an itu adalah merupakan bagaikan air, ya. Antum kalau dalam keadaan haus, dahaga, ada air seperti ini. Antum lihat. Bismillah.
Hausnya hilang nggak? Hausnya hilang nggak? Antum duduk, minum tangan kanan, bismillah. Itu orang beriman. Kalau orang kafir minumnya apa? Berdiri, tangan kiri, minumnya apa lagi? Minum-minuman yang memabukkan. Kalau kita minumnya air zam-zam, zam-zam mumtaz Bukhari. Baik. Qala Allah subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala telah memberi karunia kepada orang-orang beriman. Kapan itu? Perhatikan, kapan itu? Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Apa fungsinya? Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Rasul sallallahu alaihi wasallam usianya berapa? 63 tahun. 40 tahun sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Selebihnya berapa? 23 tahun. 10 tahun di mana? Di Mekah. Betul? Baik. 10 tahun di Mekah beliau berdakwah, ya. 10 tahun atau 13? 13 berdakwah secara sembunyi-sembunyi berapa tahun? 3 tahun dan selebihnya 10 tahun berdakwah dengan terang-terangan. Kemudian berdakwah di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Berkah tidak usianya? Berkah. Subhanallah. Oleh karenanya di antara kesempurnaan ittiba seseorang adalah menjadi juru dakwah. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesempurnaan ittiba seseorang menjadi juru dakwah. Ya, karena Nabi bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu ini taklif, beban kepada orang-orang yang bisa menyampaikan, yang belajar ilmu seperti antum. Kalau sudah selesai belajar nanti sampaikan ilmunya. Anni dari Rasul, ini kemuliaan, tasyrif. Walau ayah, walaupun satu ayat, kalau ada ilmunya sampaikan. Ini adalah apa? Takhfif, taklif, tasyrif dan taklif, takhfif, seperti itu. Ya, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, maka dia nyampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kalau dia tidak memiliki ilmu nyampaikan tentang agama ini. Ya. Kemudian kita lihat selama beliau berdakwah, yang dahulunya ketika beliau diutus pertama kali di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, Arab jahiliyah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Berarti Arab jahiliyah mereka memiliki peradaban yang tinggi atau rendah? Ya rendah. Salah jawaban antum kalau tinggi. Peradaban orang Arab jahiliyah maju atau terbelakang? Dari sisi apa terbelakang? Dari sisi akal. Dari sisi perekonomian misalkan. Orang-orang Mekah, kaum Quraisy ketika itu apa kebiasaannya?
li ilafi Quraisyin ilafihim rihlat tasyai li ilafi Quraisyin ilafihim rihlat tasyita'i was rihlah ketika syita, musim syita. Al-an musim syita, sah wala la? Rihlanya kemana? Rihlanya kemana musim hujan? Ke Yaman. Orang-orang Arab dahulu musim hujan rihlahnya ke Yaman, bepergian dalam rangka berdagang, mengambil hasil-hasil rempah-rempah yang ada di negeri Yaman, memanfaatkan hasil bumi mereka. Berarti mereka punya apa tidak punya? Tidak punya. Kemudian wassaif, musim panas. Kemana? Ahsantum, ke negeri Syam, mengambil hasil, ya juga buah-buahan dan seterusnya. Itu pun mengambil bahan-bahan yang apa? Kalau misalkan dia perdagangkan, ya peternakannya, ternak kambing, onta, juga berdagang dengan bahan mentah, bukan yang sudah jadi kayak baju antum ini yang bagus-bagus ya, bajunya masya Allah. Bukan bahan yang sudah jadi, yang belum jadi diperdagangkan. Miskin atau kaya? Dari sisi ekonomi, dari sisi apa lagi? Sosial kemasyarakatan. Dahulu bangsa Arab jahiliyah dikenal dengan apa? Zina istibda, di mana mereka orang-orang yang bangsawan mencari pasangannya yang bangsawan pula untuk di apa? Dikawinkan. Ya. Mencari apa? Mencari apa? Bukan mencari kekayaan, mencari bibit unggul supaya jadi apa? Jadi bangsawan juga. Ya. Namun itu apa? Zina. Perbuatan apa? Zina. Maju atau mundur? Ini kehidupan jahiliyah, ya, kehidupan jahiliyah, kehidupan bangsa Arab jahiliyah. Mau kalau diajak kemudian kembali menyebarkan perbuatan-perbuatan zina seperti ini atau homoseksual, ya, perhatikan baik-baik, ya, atau perkara-perkara yang lainnya yang merusak hati, ya. Apalagi dari sisi apa terbelakang? Perpolitikan. Dahulu apa? Ada bangsa Romawi dan ada bangsa Persia. Ada Romawi, rajanya Raja Kaisar. Ya, Persia raja Kisra. Nggak pernah dipandang bangsa Arab itu, nggak pernah dipandang. Kenapa? Apa yang mau diambil dari mereka? Tapi begitu diutusnya Nabi SAW, kemudian beliau berdakwah, mampu menaklukkan dua kekuatan negara adidaya ketika itu, yaitu Persia dan Romawi. Islam, karena agama Islam, karena Al-Quran, ya, karena Al-Quran. Oleh karenanya dengan tegas, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jelas? Jelas sampai di sini? Ya. Fa'a'zamu ma tazku bihi nafsu Al-Qur'anul Karim. Maka seagung-agungnya yang bisa mendatangkan tazkiyatun nufus yaitu Al-Qur'anul Karim, alladzi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Karena inilah sumbernya. Ya, karena inilah sumbernya. Faman arada li nafsihi tazkiyah falyatlubha fi kitabillah. Barang siapa yang menginginkan tazkiyatun nufus, kesucian bagi dirinya, hendaklah dia mencarinya dalam Al-Qur'an. Iya.
Subhanallah. Ya. Sadaqallahul azim. Apa yang dikatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Agung sungguh Maha benar. Bagaimana kemudian beliau berhasil, ya, dari tahun kedua. Kita mulai hitung, apa tahun kedua? Perang apa? Perang apa tahun kedua? Perang Badar. Bukan Uhud. Uhud tahun ketiga. Tahun keempat. Nah, tahun keempat. Ghazwatu Bani An-Nadhir, melawan orang Yahudi dari Bani Nadhir. Tahun kelima, Perang Khandaq Al-Ahzab. Pada tahun ke-6 terjadi apa? Sulhul. Pada tahun ke-7, Ghazwatu Khaybar, yang menghancurkan 8 bentengnya orang-orang Yahudi. Padahal para sahabat tidak memiliki apa-apa. Makanan, dalam keadaan lapar beliau tinggalkan menuju ke benteng Khaybar. Sampai kemudian orang-orang, ya, Yahudi yang mereka memiliki keledai-keledai itu, keledainya kemudian, ya, diambil oleh para sahabat, ingin disembelih untuk dimakan karena nggak ada lagi makanan. Subhanallahil azim. Ya, dalam keadaan demikian bisa mengalahkan pasukan, ya, orang-orang Yahudi di perang Khaybar pada tahun ke-8. Pada tahun ke-9, pada tahun ke-7, ya, afwan. Sekarang tahun yang ke-8 apa? Fathu Makkah. Ya. Pada Fathu Makkah. Kemudian pada tahun ke-8 juga Ghazwah Hunain. Pada tahun yang ke-9 Ghazwatu Tabuk. Ahsantum. Pada tahun ke-10 apa yang dikumpulkan oleh Nabi SAW para sahabat? Ya, pada Hajjatul Wada, turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul. Berarti agama ini nikmat, ya, yang Allah turunkan, sehingga ketika diutusnya Nabi maka terhapuslah, ya, apa? Peradaban jahiliyah. Ya. Tapi sifat-sifat jahiliyah itu masih ada apa tidak? Masih. Ya, tapi kalau peradabannya dengan datangnya Islam, ya, maka yang ada adalah kebenaran agama Islam ini, dan itu merupakan nikmat, dan Allah yang sempurnakan nikmat tersebut, dan Allah meridhai Islam sebagai agama. Kemudian riba jahiliyah, ya, diinjak-injak di bawah, ya, kaki. Kenapa? Karena telah dihapus, ya, kebiasaan riba jahiliyah, ya, metode atau cara perdagangan mereka, jual beli mereka dari orang-orang, ya, jahiliyah yang telah dihapuskan, sehingga Islam menghalalkan apa? Jual. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Baik. Kita lanjutkan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dhaminallahu liman ittaba'al Qur'ana alla yadhilla fid dunya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Allah jamin bagi siapa yang mengikuti Al-Qur'an selamanya tidak akan sesat di dunia ini. Wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Kemudian beliau membaca summa tala faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Naam. Wahai manusia, telah datang kepada kalian apa? Mau'izah, nasihat dari Rabb kalian. Sebagai apa jamaah? Syifa.
Jadi kalau kita baca Quran, ada tujuannya apa tidak? Tujuannya apa kamu membaca Al-Quran? Hah? Sawab, ahsan. Fi qaulika, ahdaf qiraatika lil Quran fi qaulika thumma sya''a. Huruf apa yang pertama? Ta, thawbun. Kemudian huruf apa? Thumma. Mimnya berapa? 2. Jadi tujuan antum baca Quran terkumpul di dalam perkataan antum thumma sya''a. Apa itu? Tha. Antum baca Quran ingin mendapatkan tambahan pahala 1 huruf, berapa pahalanya? 10 kebaikan, ya. Jadi jangan buru-buru. Kita ingin mengumpulkan pahala dalam hidup ini selagi kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mim, thumma. Mim adalah munajat. Orang baca Quran karena ya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia menghayati bacaan daripada doa-doa ya para nabi, karena dalam Al-Qur'an banyak sekali doa-doa para nabi yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Contohnya apa? Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Sudah antum hafalkan semua. Mim yang kedua adalah mas'alah, yaitu permohonan seseorang. Ya, baik itu ketika dia membaca Al-Quran, dia ikhlaskan niatnya, maka sejatinya dia telah menghambakan dirinya kepada Allah. Ya, karena doa itu terbagi 2, doa masalah, memohon kepada Allah, ataupun memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Shin apa? Sya'a, shin, syifa. Baca Quran karena kita berharap apa? Syifa, bagi penyakit dalam dada kita, ataupun juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Kemudian ainnya apa? Ain yang pertama adalah dalam rangka kita baca Quran itu mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah ainnya adalah amal. Ya, ainnya adalah amal. Ini kalau kita mau betul-betul memperhatikan apa yang dijelaskan Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini, dalam kutaibnya ini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tammu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah. Bahwasanya Al-Qur'an adalah merupakan penyembuh yang sempurna. Ya, beliau mengucapkan ini apakah berdasarkan bukti nyata atau sekedar ucapan? Berdasarkan bukti nyata. Ketika beliau sedang tawaf di Mekah, beliau sakit dan tidak memiliki seorang dokter juga, atau tidak membawa obat-obatan. Akan tetapi beliau meruqyah dirinya dengan membacakan Al-Fatihah, dan setiap orang datang untuk mengadukan penyakitnya, beliau kemudian mengatakan, ya, agar engkau membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah. Ya, seketika itu Allah sembuhkan. Baik itu penyakit-penyakit yang tersimpan dalam hati seseorang. Contoh penyakit hati apa? Hah? Hasad, iri. Antum kenapa iri sama kawannya? Karena kawannya dikirimi paket, antum nggak dikirimi. Hah? Atau karena kecerdasannya? Atau karena apa? Nggak boleh. Penuntut ilmu itu al-ilmu rahimun baina ahlihi, penyayang. Ya. Apa? Memiliki sikap apa? Hilm. Ya. Apa itu hilm? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Orang yang memiliki sikap apa? Santun. Ya, tidak menyakiti kawannya, tidak menzolimi kawannya. Awalnya sih hasad, ya, penyakit hati. Lama-lama apa? Tangannya nggak sabar,
Mentang-mentang belajar Tifan nih, berani nggak lawan gua? Gue jago nih. Masya Allah. La yajuz. Ya akhi, talibul ilmi penyayang. Sifat penuntut ilmu itu, kalau ilmunya bermanfaat, perhatikan. Kalau penuntut ilmunya bermanfaat, maka ilmunya akan menghantarkan pada dua hal. Pertama, ilmu yang bermanfaat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, yang wafat pada tahun 795 Hijriah, beliau mengatakan kalau orang itu ilmunya bermanfaat menghantarkan kepada dua hal. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan hak-haknya, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia, maha luhur. Itu kalau ilmunya bermanfaat. Kemudian yang kedua, orang yang memiliki ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah dia mengetahui perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukannya, semangat untuk melakukannya. Ya. Sebaliknya, dia juga mengetahui dengan ilmu yang bermanfaat itu perkara-perkara yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dicintai dan diridhai Allah apa? Mensucikan jiwa ini. Bagaimana mensucikannya? Dengan belajar agama, belajar tauhid. Ya, jangan mengotori hati dengan perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Demikian pula melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dari penyakit hati, ujub, bangga diri, riya, ya, sombong, apalagi dendam, ya, pendengki. Penuntut ilmu tidak menghiasi dirinya dengan penyakit-penyakit hati seperti itu, akhlak-akhlak yang tercela. Namun membersihkan hatinya dan mentarbiyah, mensucikan jiwanya. Ya. Kemudian juga penyakit-penyakit badan, wa adwa'ud dunya wal akhirah, penyakit-penyakit dunia akhirat. Ya. Ini penyakit-penyakit semuanya hilang dengan membaca apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi. Dan orang-orang yang mereka membaca, ya, atainahum, yang mereka diberikan Alkitab, mereka kemudian membacanya dengan sebenar-benar, ya, bacaan. Diperhatikan, mereka lah orang-orang yang beriman. Wa tilawatul kitab haqqa tilawah. Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawah? Sebenar-benarnya bacaan. Pertama, takunu bi qiraatihi, dengan membacanya, memperbagus tajwidnya, ya, memberikan hak-hak huruf, makharijul hurufnya. Wa hifdhihi, menghafalkan Al-Qur'an, wa fahmihi, memahaminya, mentadabburinya, wal amalu bihi, dan yang paling utama adalah mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, bukan dibaca berlagu-lagu dengan Al-Qur'an lalu kemudian, ya, dibuka pecinya. Setelah baca Quran dibuka pecinya kayak begini, lalu kemudian yang mendengarkan mengisi apa? Astaghfirullahaladzim, ngisi fulus. Jadi baca Quran tujuannya untuk apa? Untuk dunia. Setelah itu apa? Baca apa? Allah, astaghfirullah. Ya, baca Quran untuk mengumpulkan dunia. Ini terpuji atau tercela? Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, berapa golongan yang pertama kali dipanaskan api neraka untuk mereka? Di antaranya orang baca Quran, dia mengatakan apa?
Baca Quran karena siapa? Karena Allah. Allah katakan apa? Kadzabta, kamu dusta. Qara'ta liyuqal qari. Kamu baca Quran supaya dikatakan nih, kamu baca Quran nih top. Masya Allah tabaraka wa taala, untuk mencari pujian manusia. Ya, lalu Allah tabaraka wa taala menyebutkan nikmat-nikmat yang telah dia peroleh, dia akui nikmat tersebut, kemudian diperintahkan diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini pentingnya ikhlas. Kalau orang ikhlas, kira-kira murojaahnya lama atau sebentar, tetap sabar. Ya, tetap sabar. Karena itu tanda-tanda dia mencintai Al-Quran. Ya, selalu rindu untuk membaca Al-Quran. Walaupun musyrifnya sudah misalkan sudah siap. Nah, ketika dia betul-betul murojaah secara mungkin, walaupun kemudian musyrifnya berhalangan, dia tetap siap untuk apa? Menyetor hafalannya. Karena Al-Quran ini hujjatun laka au alaika. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha bihi akharina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran ini meninggikan suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Ya. Saya mengajak diri saya dan juga ikhwas sekalian, santri-santri, untuk betul-betul menjaga niatnya ketika kita belajar Al-Quran supaya ilmu kita bermanfaat. Ya, sebelum saya akhiri, saya sempurnakan dulu pembacaannya di kaidah yang ketiga, sehingga pada kesempatan berikutnya adalah masuk ke kaidah yang keempat. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, kana ar-rajul masih tersisa ya? Iya. Jadi Al-Quran untuk diamalkan kama fassarahu bidzalika sahabatu wat tabi'un. Jadi hak tilawah di sini adalah membaca dengan baik, menghafalkan, memahami dan mentadabburi Al-Quran. Karena kesalahan yang sering terjadi di dalam menafsirkan Al-Quran disebabkan karena 3 hal. Pertama, karena minimnya ilmu dan rusaknya niat. Nah, ini sebabnya sering terjadi penyimpangan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran, mengikuti hawa nafsu, minimnya ilmu. Yang kedua karena banyak melakukan kemaksiatan, jadi tidak bisa mentadabburi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikarenakan sedikit di dalam mentadabburi Al-Quran dan tidak mengembalikan permasalahan-permasalahan kepada mencari solusinya kepada Al-Quran, baik itu permasalahan kecil maupun besar. Jadi kita kembalikan permasalahannya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah tibyan likulli syai', sebagai penjelasan atas segala perkara. Dengannya kita mengagungkan Al-Quran, membacanya dengan benar, membacanya secara khusyuk, dan juga di dalam kita mengimani Al-Quran, di antara iman kepada Al-Quran adalah meluruskan penyimpangan atau takwil-takwil orang-orang yang mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memahaminya melalui pemahaman para sahabat dan tabi'in. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seseorang di antara kami kalau memahami, mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal amala bihinna. Jadi kalau mempelajari 10 ayat, pelajari dulu lalu diamalkan dan tidak menambah ayat berikutnya sampai kemudian ilmu dan amal. Oleh karenanya dalam keseharian mereka cocok antara Al-Quran dan kehidupan sehari-harinya. Oleh karenanya ketika ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, jawabannya apa? Kana khuluquhul
Quran adalah akhlak Nabi Al-Quran. Kenapa? Karena persis ya apa yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam isi kandungan Al-Quran. Ya, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, misalkan apa? Menyampaikan salam, maka kita tebarkan salam. Diperintahkan untuk ya betul-betul ketika salat secara khusyuk. Aqimis salata li dzikri, kata Allah, dirikan salat agar kalian ingat kepadaku. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya dari banyak sekali ya, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia. Khudzil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Maafkan ya, berlaku baiklah engkau dan berpaling dari kebodohan, kejahilan. Kalau antum meladeni teman-temannya yang ngajak berantem, ini kebodohan atau apa? Kebodohan, nggak perlu diladeni, ya, nggak perlu ditantang, ya, ajakannya untuk berantem. Karena sekali lagi penuntut ilmu itu, ya, memiliki akhlak yang mulia, orang yang pemaaf, orang yang sabar, orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu cerminan dari akhlak Al-Quran. Dan ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dunia di dunia ini, maka mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan di akhirat kelak. Mereka lah yang mendapatkan pahala kebaikan mereka itu. Iya. Kemudian wa qiraatul Qur'ani duna fahmi wa ma'ani awil amal bima jaa fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Kemudian membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, maka ini tidak dianggap membaca Al-Qur'an secara benar. Ya, tidak dianggap membaca Al-Qur'an secara benar. Walidzalika yaqul Fudail bin Iyad rahimahullah, oleh karenanya Fudail ibn Iyad mengatakan apa? Innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi. Al-Qur'an diturunkan hanya untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Maka orang-orang yang membacanya ya menjadikan qiraat tersebut menjelma menjadi sebuah amalan. Jadi bukan sebatas dibaca di lisan, tetapi tidak terlihat di anggota badannya. Ya, maka orang yang cinta Al-Quran, maka mereka senantiasa betul-betul ya mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Iya. Karena dia belajar ilmu. Tapi kalau orang yang minim ilmunya, ya seringkali gagal paham terhadap isi kandungan Al-Quran, ya, dan juga kurang dalam mentadabburi Al-Quran. Karena orang sampai kepada tadabbur Al-Quran kalau memiliki ilmu. Kalau memiliki ilmu, paham terhadap ayat-ayat yang dia baca, sehingga dia bisa meresapi isi kandungan Al-Quran. Karena itulah kebenaran, tidak ada yang kontradiksi, bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Semuanya ya satu maknanya, yaitu benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum, karena Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa idza akramallahu 'abdahu bitilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'alal 'amal bihi nala minat tazkiyati au farnasibin. Apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba dengan dia membaca Al-Qur'an, mentadabburinya dan bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsunya ketika dia mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, maka dia telah memperoleh upaya yang paling besar di dalam tazkiyatun nufus. Ya. Sampai di sini saya rasa cukup jelas pembahasannya. Ini adalah kaidah ats-tsalitsah, bahwa ya Al-Qur'an itu ya merupakan sumber kesucian dan kemantapan jiwa. Ya, Al-Qur'an merupakan sumber ya kesucian dan kemantapan jiwa.
Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, maka Al-Quran menjadi apa? Nantinya pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat, ya, memberikan syafaat kepada orang yang membacakannya. Maka kita harus sabar, ya, harus sabar ketika mempelajari Al-Quranul Karim, karena kita semua ingin mensucikan jiwa kita, membersihkannya, ya, sehingga ilmu itu semakin mudah dipahami dengan kebersihan hati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.